Karena sekarang ini kajian hadisnya orang-orang Wahabi ini gak sama dengan pesantren. Mengapa? Rata-rata kajian ilmu hadis di kalangan orang Wahabi itu kering. Maksudnya kering, coba dengarkan radio-radio mereka, itu hanya menerjemahkan, tidak bisa memberikan penjabaran secara rinci. Mengapa? Karena seperti itu tugasnya para ulama ahli fikih. Orang-orang Wahabi menyebarkan propaganda bahwa guru mereka Syekh Al-Albani itu adalah hafid. Itu oleh para ulama Ahlus Sunnah tidak diakui. Mengapa? Karena beliau Syekh Al-Albani ini tidak dikenal belajar hadis kepada para ulama secara langsung. Beliau ini hanya membaca kitab-kitab hadis secara otodidak. Beliau betah berjam-jam di perpustakaan meneliti hadis. Kerjanya seperti itu. Nah, ini kita mengambil dari kitab modern, judulnya Al-Ittijahat Al-Hadithiyah fil Qarnir Rabi' Asyar, karangannya Syekh Dr. Mahmud Said Muhammad Mamduh Asy-Syafi'i, ulama Mesir dan masih hidup sampai sekarang. Tidak kelihatan. Nah, ini darajatul mushtaghilina bil hadis, tingkatan orang-orang yang menekuni ilmu hadis. Orang itu kalau belajar ilmu hadis tingkatannya apa? Apa saja istilah yang disebut kepada para pemerhati ilmu hadis. Ini wazifatul muhaddis, tugas seorang ahli hadis. Tugas ahli hadis itu apa? Qala al-allama al-hafiz Abul Hasan Ibnul Qattan As-Sijilmasi Al-Fasi. Nah, ini dikatakan ya, fi kitabihi Bayanul Wahmi wal Iham. Beliau punya kitab judulnya Bayanul Wahmi wal Iham. Jangan ditutup semua, nanti panas, soalnya ada AC-nya. Wazifatul muhaddits an-nadharu fil asanid min haitsur ruwati wal ittisali wal inqita'. Tugas seorang ahli hadis adalah meneliti sanad-sanad, memandang, melihat, maksudnya meneliti sanad-sanad dari aspek para perawinya. Perawinya itu dipercaya apa enggak, wal ittisal, dan sanadnya bersambung apa enggak, wal inqita', sanadnya terputus apa enggak. Itu ahli hadis. Jadi tahu sanadnya bagaimana, rawinya bagaimana, apa muttasil, apa munqati'. Itu tugas ahli hadis. Fa amma mu'aradatu hadzal matni dzalikal akhara wa ashbahu dzalika falaysa min nadhrim. Adapun mempertentangkan matan hadis ini dengan matan yang lain dan sesamanya, ini bukan termasuk kajian ahli hadis. Kalau itu sudah kajiannya ahli fikih. Kalau hadis berkaitan dengan fikih, lalu yang menyimpulkan hukum-hukumnya, itu tugasnya para fuqaha. Kalau berkaitan dengan ilmu kalam, itu kajiannya ulama ahli kalam. Kalau ulama ahli hadis ini hanya menjelaskan ini sahih, muttasil, munqati', rawinya bagaimana, itu aja. Ini ahli hadis. Dan ini penting ya kita fahami. Mengapa? Karena sekarang ini kajian hadisnya orang-orang Wahabi ini gak sama dengan pesantren. Mengapa? Rata-rata kajian ilmu hadis di kalangan orang Wahabi itu kering. Maksudnya kering, coba dengarkan radio-radio mereka, itu hanya menerjemahkan, tidak bisa memberikan penjabaran secara rinci. Mengapa? Karena seperti itu tugasnya para ulama ahli fikih, fiqhul hadis. Mereka hanya menerjemahkan. Itu mereka. Ini yang tugas ahli hadis. Kemudian
derajat ahli hadis. Wa idza tahassala ma sabaqa fa hadhihi darajatul mushtaghilina bil hadis ala istilahil muhadditsin. Ini adalah tingkatan-tingkatan para orang yang menekuni ilmu hadis menurut istilah para ulama ahli hadis. Awalan al-hadisi. Yang pertama disebut al-hadisi. Bahasa Jawanya bongso hadis. Maksudnya apa? Huwal mubtadi'u fi talabil hadis. Kama qala al-hafidzu fin nukat ala ibn Shalah. Orang yang masih ibtidaiyah, yaitu pemula di dalam belajar hadis. Kita ini masih hadisi. Mengapa? Karena pemula. Jadi pemula ini ya orang yang hadisi, ini artinya pemula orang belajar hadis. Ini hadisi. Ini yang tingkatan pertama. Tsaniyan al-musnid. Yang kedua adalah musnid bikasrin nun, dengan kasrah nun. Musnid itu apa? Wa huwa may yarwil hadis bi isnadihi sawa'un kana 'indahu ilmun bihi aw laisa lahu illa mujarradur riwayat. Musnid itu adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Jadi bisa misalnya haddatsana siapa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musnid. Baik orang tersebut punya ilmu tentang hadis atau gak punya ilmu, dia hanya meriwayatkan saja, itu namanya musnid. Kita ini belum musnid, masih hadisi. Ya punya sanad-sanad ijazah tapi kan gak hafal sama sanadnya. Wa indal mutakhirin, menurut ulama mutakhirin, man zada ala ma taqaddama fa'arafa al-ma'ajim wal athbat wal faharis wa'tana bil musalsalat wa aktsara minar riwayat anis syuyukh. Kalau menurut ulama belakangan, musnid itu masih lebih dari itu. Bukan hanya orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad, tetapi orang tersebut mengetahui ma'ajim, ya, mu'jam, asbat, kitab-kitab sanad, faharis, kemudian juga menekuni hadis-hadis musalsal dan banyak menerima riwayat dari para guru. Ini musnid. Ada saudara kita yang sering melakukan seperti ini. Mungkin kalau di Indonesia bisa dikatakan musnid wafat kira-kira 1 bulan atau 2 bulan kemarin. Siapa itu? Dari Langkat. Syekh siapa itu? Dulu pernah ke Sidogiri. Entah kalau ke sini. Masih muda orangnya. Dan beliau banyak punya sanad, di kemana-mana menyampaikan sanad hadis. Wafat. Kemudian salisan, yang ketiga, alimul hadis. Orang yang alim hadis. Huwallazi ya'riful istilaha ma'rifatan tammah. Orang yang mengetahui istilah mustalah hadis dengan pengetahuan sempurna. Itu namanya alimul hadis. Ilmu mustalah hadis itu menguasai secara sempurna. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata, wa in iktasara ala ma'rifatil istilah al-muta'alliq bin alwa hatta fahimahu wa saluha yudarrisahu wa yufidahu fa hadza yuqalu lahu alimun bi ulumil hadis wa la yusamma muhaddisan aslan. Apabila seseorang terbatas mengetahui mustalah hadis yang berkaitan dengan macam-macam hadis sampai memahami. Jadi orang yang hanya mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis sampai faham, dan dia layak mengajarkan dan memberikan faedah tentang ilmu mustalah hadis, maka orang tersebut dikatakan alimun bi ulumil hadis atau alimul hadis. Tapi masih belum dikatakan muhaddis sama sekali. Muhaddis masih di atasnya lagi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-muhaddis. Muhaddis itu apa? Wal muhaddis a'la wa a'lamu minas sabiqain. Muhaddis ini lebih tinggi dan lebih alim daripada yang sebelumnya, yang 3 sebelumnya ini. Wa hasilu kalamihim, kesimpulan perkataan para ulama ahli hadis.
Huwallazi jama'a baina amrayn. Muhaddis, ahli hadis itu orang yang mengumpulkan, orang yang menghimpun antara dua hal. Al-awwalu, yang pertama, al-ma'rifatut tammah bi adawatis syina'ah al-hadithiyah. Pengetahuan yang sempurna terhadap sarana-sarana atau ilmu-ilmu alat hadis. Jadi ilmu-ilmu alat di dalam bidang hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, itu mengetahui secara sempurna. Itu yang pertama. Kemudian atsani, yang kedua, as-sama'u lil usul al-mu'tabarah 'ala syuyukh. Yang bersangkutan banyak mendengar terhadap kitab-kitab asli, seperti kitab-kitab standar yang 6, kitab-kitab yang lain. Banyak mendengar kitab-kitab yang asli kepada para ulama, banyak mengaji. Ini agak repot untuk masa sekarang yang muhaddis ini. Mengapa? Karena walaupun mengaji gak banyak kajiannya. Paling kalau di Indonesia sebagian pondok itu belajar kutubus sittah itu sistem hataman. Sampai sekarang entah ya kalau sekarang masih ada apa enggak. Dulu di Pondok Batoan di Kediri itu ada pondok hataman. 1 tahun tuh hatam beberapa kitab, termasuk kitab hadis yang 6. Tapi cuma dibaca di makna, cuma mendengar begitu. Ya cuma ma'rifatut tahmahnya tidak ada. Jadi kalau muhaddis masih belum. Kalau hataman kitab hadis tuh ada. Ini tingkatan, ini namanya muhaddis, tingkatan yang keempat. Kemudian yang kelima al-mufid. Nah, di atasnya muhaddis ini ada al-mufid. Hiya darajatun a'la minal muhaddis. Al-mufid ini kelas tingkatan lebih tinggi daripada ahli hadis. Wa aqallu minal hafidz, dan di bawahnya al-hafidz. Ahli hadis ini biasanya al-hafidz ya. Al-hafidz itu beda dengan di sini. Kalau di negara kita ini hafidz hafal Quran. Kalau di sana itu bukan hafal Quran, karena hafal Quran kalau di Timur Tengah tuh biasa. Ahli hadis tuh rata-rata hafal Quran. Mereka ini hafal hadis. Wal mufid, mufid itu artinya apa? Huwa man ta'ahala li ayyufidat talabata alladzina yahduruna majalisa imla'il hafid fayuballighuhum ma lam yasma'u wa yufahimuhum ma lam yafhamu wa dzalika bi ay ya'rifa al-'aliyya wan nazila wal badala wal musafahata wal muwafaqata ma'a musyarakatin fi ma'rifatil ilal. Mufid itu artinya orang yang ahli memberikan keterangan, memberikan faedah kepada para murid, kepada para mahasiswa santri yang menghadiri majelis diktenya seorang hafid. Biasanya seorang hafid itu, orang kalau sudah tingkatan hafid biasanya menggelar majelis imla. Artinya kalau mengajar itu gak pegang kitab, menyampaikan hadis dengan sanad beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Itu majelis imla, bukan imla kayak di pondok baca kitab terus didikte. Ada pelajaran imla di pondok. Biasanya tidak iya kan ya. Bukan itu maksudnya. Imla hadis ini para ulama yang sudah mencapai tingkatan tinggi dalam bidang ilmu hadis, beliau menyampaikan hadis dengan imlanya, dengan hafalannya, dengan sanad-sanadnya. Nah, mufid ini menyampaikan apa yang enggak didengar. Kadang kan muridnya banyak, suara gurunya kurang jelas. Tadi apa guru bilang? Oh tadi begini. Tadi guru maksudnya nas hadis ini. Terus itu maksudnya apa? Dia bisa memberikan pemahaman, menerangkan maksud hadis itu. Dan dia juga mengetahui mana sanad yang ali, yang tinggi, yang nazil, yang rendah. Kemudian yang badal, ya musafahah, muwafaqah, dan ma'a musyarakatin fi ma'rifatil ilal. Dia juga ada musyarakah ya, ada pengetahuan terhadap ilat-ilat hadis.
walaupun tidak ahli tapi mengetahui, ada sedikit penguasaan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam al-hafidh. Hafidh ini artinya apa? Qala al-hafidh Ibnu Hajar fi Nuzhatil Albab fil Alqab, al-hafidh laqabu man mahara fil hadis. Al-hafidh ini julukan orang yang pakar, yang mahir dalam ilmu hadis. Wa dzakara al-hafidh fi nukatihi ala Ibnu Shalah syurutan lil wasf bil hifdzi. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitab Nukat ala Ibnu Shalah syarat-syarat seseorang dikatakan hafidh. Apa kata beliau? Faqala Ibnu Shalah berkata, Ibnu Hajar berkata, lil hafidhi fi 'urfil muhadditsin syurutun. Seorang hafidh itu dalam tradisi atau istilah ulama ahli hadis itu punya banyak kriteria, banyak persyaratan. Idza jatama'at fir rawi samauhu hafizan. Kalau syarat-syarat itu terhimpun pada seorang perawi, maka dia disebut hafidh. Wahiyah, apa saja? Yang pertama asyuhratu bit talab wal akhdhu min afwahir rijal la minas sufuf. Dia populer, dia dikenal memang belajar hadis kemana-mana dan menerima hadis secara langsung dari lidah para ulama, bukan dari buku, bukan dari kitab. Ini syaratnya hafidh. Jadi memang belajar kemana-mana dan menerima langsung dari para ulama. Walaupun tidak hafal keseluruhan hadis, tapi sebagian besar itu tahu, hafal. Sebagian besar hadis itu hafal. Mastihdharil katsiri minal mutun, serta dapat menghadirkan banyak dari matan-matan. Fahadhihi syurut idza jatama'at fir rawi samauhu hafizan. Syarat-syarat ini kalau terhimpun dalam seorang perawi, maka oleh para ulama disebut dengan hafidh. Wa qauluhu tamyizur rijal sahih minas sakim. Perkataan Imam Ibnu Hajar, seorang hafidh itu bisa membedakan yang sahih dan yang dhaif. Yalzamu minhu ma'rifatut turuq war rijal wal ilal. Berarti meniscayakan dia harus mengetahui jalur-jalur periwayatan, mengetahui rijal itu artinya rawi-rawi hadis, wal ilal, dan mengetahui ilat-ilat hadis. Ini tingkatan yang kelima. Tingkatan keenam, hafidh ini tingkatan keenam. Kemudian sabian, tingkatan ketujuh. Ini yang paling tinggi, Amirul Mukminin fil hadis. Ini tingkatan ketujuh. Hadhihi a'la darajati wa maratibar riwayah. Ini adalah derajat dan tingkatan riwayat paling tinggi yang disebut Amirul Mukminin. Wa sahibuha huwa ra'sul hufaz. Dan yang menyandang gelar Amirul Mukminin ini berarti pimpinan para hafidh. Kama anna Amirul Mukminin huwa ra'sul ummah. Sebagaimana Amirul Mukminin itu pimpinan umat Islam. Fa idza aradta an ta'rifa Amirul Mukminin fil hadits fanzur ila tabaqah wastakhrij a'rafa huffadhiha wa atqanahum. Kalau kamu ingin mengetahui ulama yang menyandang gelar Amirul Mukminin fil hadits, maka setiap tingkatan dilihat. Pada abad sekian, pada periodenya imam ini, siapa di antara hufat yang paling tahu dan paling sempurna, atqan itu paling sempurna siapa, maka dia Amirul Mukminin. Bahkan kata wa dzakara Syekhuna al-Allamah Abdullah bin As-Siddiq fi maqalihi Rutabul Hifdzi annahu, Syekh Abdullah bin As-Siddiq berkata, yushtaratu fi Amiril Mukminin fil hadis syiddatul itqan ma'ad dhabti bi naw'aihi. Disyaratkan Amirul Mukminin dalam bidang hadis itu sangat sempurna dan akurat dengan kedua macamnya, baik dhabtu kitab maupun dhabtu sadrin. Akurat menyampaikan hadis dari hafalannya maupun menyampaikan dari bukunya. Wat tabriz fil ilal awir rijal, dan dia menonjol dalam menguasai ilat-ilat hadis dan rijalul hadis. Wa ayyusannifa kitaban lahu qimatuhul ilmiyah, dan pernah menulis kitab yang punya nilai ilmiah. Kabirul athar fi mawdu'ihi,
dan besar pengaruhnya dalam objek ya, dalam objek kajiannya, dalam ilmu hadis dia besar pengaruhnya. Wa ayyatakharraja bihi huffazun maharah, dan dia punya murid-murid yang hafid yang mahir-mahir. Walidzalik, karena demikian, kana umaraul mu'minin fil hadis yusyaru ilaihim bil banan. Karena demikian, maka para ulama yang menyandang gelar Amirul Mukminin dalam bidang hadis itu hanya bisa ditunjuk dengan beberapa jari, tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Jari ini berapa? 10, nggak banyak. Kasyu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Malik, Imam Bukhari, Ad-Darqutni, Ibnu Hajar. Ini yang Amirul Mukminin. Yang lain-lain masih jarang. Kalau hufat ini banyak. Kalau hufat ya, Imam Az-Zahabi punya kitab berjudul Tazkiratul Hufat, itu 4 jilid. Imam Suyuti menulis Mukhtasar Tabaqatul Hufat, itu lebih banyak. Tapi kalau Amirul Mukminin fil hadis jelas lebih sedikit. Nah, ini tingkatan-tingkatan ilmu hadis. Nah, para ulama hadis dalam berbagai tingkatan itu yang paling banyak mazhabnya apa? Apa Ahlus Sunnah? Apa semuanya Ahlus Sunnah? Kalau yang tingkatan yang paling tinggi itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tingkatan-tingkatan yang paling tinggi. Kalau yang umaraul mu'minin fil hadis, ya ada sebagian yang di luar Ahlus Sunnah itu ada. Yang mujassimah ada. Kalau yang hufat, yang mujassimah lebih banyak lagi. Tapi masih lebih banyak yang Ahlus Sunnah. Ini yang akan kita bicarakan di dalam masalah ini. Bisa difaham ya, nanti dicatat ya, dipelajari ini tingkatan-tingkatannya. Karena kita kalau kadang kita ini kan bertemu dengan orang, dialog ilmu hadis, ditanya, sampian itu belajar hadisnya tingkatan apa? Loh, ini ada hadis di Sahih Bukhari, tingkatannya agak jelas. Sampian itu masih hadisi, apa musnid, apa alimun bil hadis, apa muhaddis, apa mufid, apa hafiz? Yang jelas kamu hafid belum, mufid belum, muhaddis belum, alimun bil hadis kayaknya belum. Musnid paling hadis itu kalau belajar, kalau nggak belajar ya berarti ya cuma isu-isu. Ya mereka ini ya hadis, ditanya tingkatan ilmu hadis gak ngerti. Saya pernah dulu kira-kira 4 tahun yang lalu ngisi daurah tentang Syiah di Malaysia. Nah, ada peserta daurah, Pak Kiai, saya ini punya teman terpengaruh Syiah, gimana kalau didatangkan? Bawa aja, bawa ke sini. Akhirnya ikut ceramah saya tentang Syiah. Saya ceramah Syiah mulai habis Isya sampai jam 11. Habis Isya ya, sampai kira-kira 2 jam waktu itu. Habis ceramah, orang Syiah ini masuk ke hotel saya, minta izin menemui saya. Ya tidak apa-apa, tapi maaf ya, saya sambil tiduran. Saya bukan gak menghormati, saya mulai pagi sampai barusan daurah ini baru selesai, saya perlu istirahat. Ya tidak apa-apa Kiai, katanya. Terus apa? Perlu apa? Kata dia, Pak Kiai, apa? Ahlus Sunnah itu tidak betul. Apanya yang gak betul? Ahlus Sunnah itu ajarannya banyak, ada fikih, ada akidah, ada tasawuf. Dan di tasawuf itu juga banyak, ada bab tawakal, ada bab zuhud, ada bab wara', bab ini, bab ini. Akidah juga banyak, fikih juga bab banyak. Kamu ini kok langsung Ahlus Sunnah, itu bab apa? Masalah khilafah Kiai. Terus kenapa khilafah? Karena di dalam Sahih Bukhari itu ada wasiat. Di Sahih Bukhari yang mana? Lah itu Rasulullah mau menulis wasiat tentang khalifah, terus oleh Umar dihalang-halangi. Itu di mana keterangannya? Di Sahih Bukhari. Saya tahu itu. Lalu saya tanya dia,
Sampean pernah ngaji Sahih Bukhari? Mengaji, bukan mengajar, mengaji. Gak pernah Kiai. Atau pegang kitab Sahih Bukhari? Pernah? Pegang aja? Gak pernah. Atau lihat covernya kitab Sahih Bukhari? Gak pernah katanya. Yang terakhir, pernah enggak mimpi judul Sahih Bukhari? Gak pernah. Sampean gak pernah semua lalu bilang Sahih Bukhari ke saya. Saya gak mau diskusi dengan sampean. Panggil gurunya kalau mau diskusi. Sampean sama kitabnya gak tahu. Saya sudah ngaji itu. Saya di pondok ngaji hadis per hadis sama kiai. Sampean sama kitabnya gak tahu. Ini mereka. Jadi kalau Wahabi itu hadis Muslim ditanya, sampean pernah ngaji Sahih Muslim? Ditanya aja. Ngaji gak pernah kok hujah pakai itu. Ya gak masuk akal lah. Belajar dulu baru ngomong. Ini pentingnya kita mengetahui tingkatan-tingkatan ulama ahli hadis seperti itu. Dan ini hubungannya dengan riwayat semua, belum belum istimbat. Kalau istimbat itu tugasnya para fuqaha. Mereka ini ahli hadis ini penyedia bahan, onderdil kalau mobil. Kalau yang tukang masang-masang itu bengkel, itu ahli fikih namanya. Jadi beda ya, beda. Ini tingkatan-tingkatan ahli hadis. Ini perlunya seperti itu agar kita ya gak usah terkejut. Kadang ini hadis apa? Kita ini ikut hadis tapi ya gak sembarangan seperti itu. Maksudnya seperti itu.